Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 cara meningkatkan hubungan suami istri. Nah ini, tentunya kita paham betul bahwa semakin lama kita menikah, justru kadang ketika kita tidak mampu menjaga, semakin menurunlah keinginan hubungan suami istri. Ini, walaupun ini sebetulnya tergantung suasananya. Mungkin bagi suami istri yang sering berpisah karena berpisah sementara ya, karena faktor pekerjaan ini tidak terjadi ya. Karena memang semakin lama kita berpisah maka semakin rindu saat bertemu. Nah ini. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, dan juga jangan lupa share. Dan juga Kang Kumis ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan untuk terus meningkatkan keinginan seksual atau keinginan dalam melakukan hubungan suami istri dengan pasangan sendiri tentunya. Ya, yang pertama adalah fokus. Diakui atau tidak, ketika kita hendak melakukan hubungan suami istri dibutuhkan saat-saat yang sangat tidak boleh diganggu. Ya, karena ketika terganggu sedikit maka keduanya akan mengalami penurunan. Entah bisa dua-duanya, bisa salah satu di antaranya akan mengalami penurunan hasrat tersebut. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, karena jarangnya melakukan hubungan suami istri, bisa juga seseorang ini mengalami stres karena hormon-hormon yang seharusnya memang dikeluarkan pada waktu-waktu atau pada tempo tertentu ini utuh. Nah ini, jadi melakukan hubungan suami istri dengan teratur juga mampu mencegah stres. Ya, termasuk kita dapat memanage agar stres ini tidak dialami di antara satu di antara kedua atau bahkan dua-duanya. Ini. Lalu hal ini sekali lagi yang biasanya memang agak sulit diajak melakukan hubungan suami istri adalah istri. Nah, maka yang ketiga ini ya, disarankan sebagai seorang istri lebih banyak mengkonsumsi coklat. Ya. Kenapa demikian? Kenapa harus coklat sih? Karena menurut beberapa penelitian ternyata coklat mampu menciptakan ketenangan pada hati seseorang, terutama wanita. Nah ini. Maka tidak sedikit orang yang menyimbolkan ya atau menggambarkan coklat ini sebagai bentuk rasa kasih sayang. Ini. Nah ini, karena memang secara penelitian coklat memang memiliki manfaat tersebut, yaitu mudah menciptakan rasa tenang pada perasaan wanita. Nah, ketika wanita ini tidak merasa tertekan atau ketenangan ini memang dialami terus-menerus oleh wanita, maka wanita akan mudah diajak melakukan hubungan suami istri dengan pasangan tercinta. Ini alasannya. Ya. Lalu yang keempat adalah konsumsi buah dan madu. Pada episode sebelumnya sudah saya jelaskan buah apa yang boleh dikonsumsi. Ya, yang artinya buah-buah yang memang dapat mendukung vitalitas seorang wanita. Ini sudah saya sampaikan ya pada episode kemarin ya, yaitu pada episode yang berjudul 5 waktu yang tepat untuk melakukan hubungan suami istri. Di situ ada ya. Kalau Anda menyaksikan itu pasti tahu ya. Lalu kemudian apalagi sih ya yang harus ya yang baik dikonsumsi untuk wanita ya agar vitalitas wanita ini tetap stabil atau bahkan lebih tinggi ya. Ini bagus ketika memang tidak berlebihan atau tidak dalam posisi kelainan. Ini bagus ya. Yaitu berdasarkan studi tahun 2015 ini ada beberapa hal yang memang ada beberapa bentuk ya yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan vitalitas wanita. Berdasarkan studi yang pertama adalah maca, ginkgo, tribulus, dan juga ginseng. Namun mungkin yang lebih dikenal di kalangan luas adalah ginseng, salah satunya di antara 4 itu tadi ya. Ini juga sangat bagus untuk vitalitas keduanya bahkan. Karena ketika tidak seimbang ini juga repot. Ya, karena ketika si istri merasa lebih kuat, karena hal tersebut juga kasihan si suami. Jadi ketika ginseng ini sebetulnya bisa dikonsumsi untuk kedua belah pihak untuk menguatkan vitalitas keduanya. Ini akan semakin baik ya. Artinya menjaga agar nafkah batin ini stabil atau seimbang ya, karena ketika ini terjadi keseimbangan antara nafkah lahir dan batin, maka tidak menutup kemungkinan bisa jadi selingkuh, karena selingkuh juga ada juga yang beralasan demi harta.
Dan juga perselingkuhan terjadi juga ada yang dengan alasan karena memang suami tidak mampu memberikan yang terbaik dalam hal nafkah batin. Ini. Jadi ketika sudah seimbang, maka insya Allah keluarga sahabat semua akan baik dan juga harmonis sepanjang masa. Ini. Lalu kemudian apakah ada hal-hal lain yang bisa dilakukan selain mengkonsumsi apa yang tadi sudah Kakak sebutkan? Ada. Yang keenam yaitu rajin olahraga dengan teratur. Ini dapat meningkatkan di samping tubuh sehat dan juga di sini peningkatan hasrat seksual dengan pasangan ini juga semakin membaik. Ya, karena ini salah satu hal yang harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan. Ini. Lalu yang ketujuh adalah tidur dengan teratur. Artinya ketika tidur cukup, maka juga dapat mengurangi stres, ya, mengurangi stres. Ini juga bahkan bukan mengurangi ya, menghilangkan ketika tidur cukup, istirahat yang cukup. Ya. Lalu yang kedelapan adalah tingkatkan hubungan emosional dengan pasangan. Jadi komunikasi yang baik, sentuhan yang baik. Komunikasi yang baik ini sebetulnya bukan hanya dijalin dengan pasangan, tapi bisa juga dengan anak kita, dengan orang tua kita. Karena ketika salah satu di antaranya mengalami konflik dengan kita, ini juga bisa loh menghilangkan semangat untuk melakukan hubungan suami istri. Karena di dalam hati kita tidak ada ketenangan atau tidak ada sterilisasi dalam berpikir. Ya, jadi dibebani oleh hal-hal yang di luar itu. Ini pada saat kita hendak melakukan hubungan suami istri suka masuk hal-hal seperti itu. Lalu yang kesembilan adalah hindari makanan-makanan yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Nah, ini tidak sehat bukan berarti makanan itu mematikan atau tidak bermanfaat, bukan. Tapi demi mempertahankan vitalitas wanita, ini yang dianjurkan. Nah, yang pertama adalah jangan terlalu banyak konsumsi goreng-gorengan. Ya, ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah daging merah. Yang ketiga mint, yang keempat keju. Nah ini menurut penelitian dapat menurunkan hasrat seksual pada wanita. Ini mendasar pada penelitian ya, yang mungkin sudah dilakukan beberapa bulan atau yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, nah sahabat, itulah 9 hal ya yang harus dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan adanya hubungan suami istri. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Awis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzura seperti saya.